Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Bahri rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita senantiasa masih diberi kesempatan untuk memperbanyak amal, di antaranya beramal soleh, menuntut ilmu. Semoga apa yang kita usahakan dari berjalannya kita dari rumah kita menuju masjid, berjamaah dalam sholat, kemudian dilanjutkan dengan menuntut ilmu, semoga dengannya mendapatkan limpahan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit yaitu etika dan akhlak ketika musim hujan tiba. Alhamdulillah, beberapa hari terakhir terbaru bumi kita diguyur hujan, diguyur hujan yang kadang intensitasnya sedikit, ada pula yang intensitasnya banyak, bahkan ada pula yang dibarengi dengan sound. Sounding gluduk. Jadi itu semua adalah rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Qaf ayat 9 sampai 11, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan." Dan kamilah Allah yang menurunkan air dari langit yang di dalamnya penuh berkah. Fa'ambatna bihi, tulisannya kecil sekali. Fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan dengannya kami tumbuhkan pohon-pohon, biji-bijian, tanaman yang diketam. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan kemudian pohon-pohon kurma yang tinggi yang mayangnya bersusun. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi hamba-hamba kami.
wa ahyayna bihi baldatan mayyitan, dan dengannya Allah hidupkan kembali bumi yang mati. Ya. Kadzalikal khuruj, dan demikianlah pula nanti ketika hari kebangkitan. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita imani dan harus kita ketahui bahwasannya di balik Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, di situ sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kepada kita rahmatnya, sedang memberikan kepada kita berkahnya, ya. Dengan air tersebut tumbuhlah biji-bijian, kemudian pohon menjadi tinggi, ya. Kemudian dengannya menjadi rezeki bagi hamba-hambanya, ya. Demikian pula dengan turunnya hujan, tanah yang tandus menjadi subur kembali, ya, menjadi hidup lagi. Dan itu pula dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua hamba ketika nanti bangkit dari kuburnya di padang mahsyar seperti biji-biji yang tumbuh itu. Ya. Ya, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, tidak ada satu tetes pun air hujan yang diturunkan oleh Allah melainkan padanya ada rahmat, melainkan padanya ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada bumi kita dan kepada para penghuninya, termasuk manusia, ya. Melalui tanaman ini, melalui hujan ini pula air hujan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, ya. Banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Jadi turunnya hujan itu bukan semata-mata fenomena alam, tapi turunnya hujan itu adalah berkat atau tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita etika atau tata cara atau sikap bagaimana kita sebagai seorang muslim ketika mendapati adanya hujan gerimis, ketika mendapati adanya awal hujan, ketika mendapati adanya hujan yang deras, dan ketika hujan tersebut dibarengi dengan gemuruh angin. Dan Nabi kita juga mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita ketika hujan telah selesai. Jamaah yang sekalian yang semoga dirahmati Allah, yang pertama jelas, ya, berdasarkan ayat tersebut di atas, maka yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Jadi ketika hujan turun, apa yang kita lakukan? Pertama, bersyukur. Jangan sampai ketika hujan turun kemudian terucap dari bibir kita, terucap dari lidah kita keluhan. Duh, udan ya, garap anak bisnis jadi. Duh, udan ya, kumbahane ora garing. Duh, udan ya, duh yang lain. Jangan sampai. Karena Pak, hujan itu rahmat dari Allah yang harus kita syukuri, bukan kita. Alaihim raqibun atid. Tidaklah suatu lafaz, suatu kalimat terucap, ya, melainkan padanya ada malaikat pencatat. Keluhan kita, duhnya kita bisa jadi tercatat, bisa jadi dianggap sebagai dosa karena mengeluh dari, terlepas dari mulut kita kalimat-kalimat penyesalan. La yatakallamu bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Ya. Sesungguhnya ada seorang hamba yang
mengucapkan suatu ucapan yang dia tidak sengaja, dia tidak tahu ilmunya, tapi ucapan tersebut mendatangkan ridho dari Allah, maka dengan ucapannya itu Allah meninggikan derajatnya. Kemudian wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqa laha balan yahdi biha fi jahannam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada juga seorang hamba yang mengucapkan dari lidahnya, dari bibirnya sebuah kalimat yang kalimat tersebut mendatangkan murkanya Allah, ya, padahal dia tidak tahu makna dari kalimat tersebut, tapi kalimat tersebut mendatangkan murka dari Allah, maka dia dilemparkan ke dalam jahannam. Jadi jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, sedongkol-dongkolnya kita, marilah kita jaga lisan kita, kita jaga ucapan kita, ya. Jangan sampai apa yang kita ucapkan bisa menyeret kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk bisa menjaga lidah kita, ya. Kalau belum bisa bicara yang baik-baik, lebih baik diam, ya. Jadi apa yang kita lakukan pertama ketika turun hujan? Yang pertama adalah bersyukur. Alhamdulillah, ya. Bersyukur. Kemudian yang kedua, apa yang kita lakukan ketika datang hujan dari Allah Subhanahu wa taala? Seyogyanya yang kita lakukan adalah berdoa. Ketika hujan turun, disitulah tempat waktu mustajabnya doa. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan, utlubul istijabatid doa inda salasin. Carilah di mana doa itu pasti diijabah. Ya. Dan doa itu diijabah ada pada 3 keadaan. Inda tiqa'il juyus wa iqamatis shalah wa nuzulul khair. Yang pertama adalah ketika bertemunya 2 pasukan. Nah, jadi kalau ada perang, misalnya perang, bertemu 2 pasukan, di situ banyak-banyak berdoa. Karena padanya doa itu diijabah. Kemudian ketika ditegakkannya salat, ketika salat itu tempat bermunajatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah doa. Kemudian yang ketiga, wa nuzulil khair, ketika turun hujan. Jadi ketika turun hujan itu kita bukan mengeluh, justru ini kesempatan emas. Untuk apa? Berdoa. Doa kita butuh apa? Doa pada waktu itu. Insya Allah diijabah. Insya Allah. Tentu dengan kita juga harus yakin, ya. Yakin, sabar, ya, menunggu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta lima turadda doa anda nida wa tahtal qatar, ya. Ada 2 keadaan yang doa itu tidak ditolak, ya. Yang pertama ketika terdengar seruan azan, ya. Kemudian yang kedua ketika turunnya hujan. Ya, sekali lagi ketika turunnya hujan. Dan alhamdulillah biiznillah pengalaman pribadi, ya, ketika hujan turun itu
dan pas dalam perjalanan, ya, itu kalau kami pribadi itu disitulah saya akan perbanyak doa. Kenapa? Doanya orang yang dalam perjalanan diijabah. Doanya orang yang di waktu hujan, ketika waktu hujan diijabah. Ya. Jadi dua kesempatan waktu yang di situ doa diijabah perbanyak. Alhamdulillah sampai sekarang sebagian besar apa yang saya doakan saya dapatkan. Ya. Dulu waktu awal-awal bekerja dengan gaji yang sangat kecil sekali. Gaji awal saya itu sekitar 350.000. Padahal saya punya cicilan 360.000. Biidznillah perbanyak doa. Kebetulan pekerjaannya menempuh perjalanan jauh. Selama dari rumah ke tempat kerja diperbanyak doa. Alhamdulillah sebagian besar apa yang saya harapkan diijabah. Pengen punya rumah, punya rumah. Pengen punya mobil, alhamdulillah punya mobil. Ya. Jadi diiringi pula dengan keyakinan dan sabar. Ya. Jangan maksa-maksa Allah. Ya. Ya Allah, kabulkan doaku sekarang. Ya nggak boleh. Tapi tetap kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan ada keyakinan untuk doa tersebut diijabah. Karena apa? Doa seorang muslim itu pasti diijabah. Pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, pasti aku akan beri. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yakhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Maka ketika kita berdoa sungguh-sungguh yakin kita muslim, ya, harus yakin. Memang kriteria dikabulkannya doa ada 3 keadaan. Pertama, yang jelas doa itu pasti diijabah karena ini Allah yang berjanji. Tapi keadaannya ada 3. Yang pertama, dia diberikan sesuai doanya. Yang kedua, dia diganti dengan yang lebih baik. Doanya minta A tapi dapatnya B. Dan ternyata B itu lebih baik dari A. Yang ketiga, doanya akan menjadi ganjaran pahala kelak di akhirat. Ya. Jadi dikisahkan itu orang nanti ada yang heran amalnya begitu banyak. Kemudian ketika disampaikan itu doa-doamu dulu yang belum dikabulkan di dunia, dikabulkan sekarang. Jadi doa kita pasti diijabah, cuma keadaannya seperti ini. Bisa dikabulkan sesuai dengan keinginan, bisa diganti dengan yang lebih baik, atau menjadi tabungan pahala di akhirat. Maka tidak ada ruginya berdoa. Gak ada ruginya. Gak ada sama sekali ruginya orang berdoa. Ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya berdoa. Minimal Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, semoga hujan ini hujan yang membawa manfaat. Ya. Kemudian ada beberapa sunnah, ya, yaitu mengguyurkan sebagian badan dengan air hujan itu. Ya. Dalam sebuah hadis, An Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata,
asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matar. Pada suatu hari kami itu ketimpa hujan, terguyur hujan. Ya. Kemudian kemudian Nabi mengatakan wa hasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saubahu hatta asabahu minal matar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkapkan sebagian bajunya sehingga membasahi sebagian tubuhnya. Ya. Kemudian faqulna ya Rasulullah lima sana'ta hadza, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu? Ya. Li'annahu haditsun ahda bi rabbih ta'ala. Kemudian Rasulullah menjawab, karena ini adalah aku melakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya dari hujan yang Dia ciptakan. Artinya apa? Ketika awal-awal hujan, ini yang persepsi masyarakat itu kadang-kadang berbeda ya. Anggar hujan pertama jere mumeti gitu ya. You know badan? Padahal apa? Hujan pertama itu yang berkah. Jadi ketika hujan jur pertama kita kena hujan, sekalian disingkap bajunya sedikit. Bukan sampai semuanya, bukan, sedikit. Yang penting badan kita kena air hujan. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Justru ketika hujan itu malah dibasahi. Kalau sekarang kita mendidik anak kita malah berbeda. Hujan-hujanan mbok mumet malah mbok mumet. Kalau Rasulullah sekalian malah dibasahi. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, beliau menyebutkan ambil pelana kudaku dan itu untuk dihujan-hujankan juga. Artinya apa? Rasulullah menyampaikan bahwasannya hujan itu adalah rahmat, barokah. Ya, Rasulullah bertabaruk dengan air hujan yang Allah ciptakan. Jadi ketika hujan, enggak ada alasan bagi kita untuk mengeluh. Pertama harus bersyukur, berdoa, malah justru harus ditelesi badannya. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kemudian apa yang kita lakukan lagi setelah kita mengguyur sebagian badan kita? Yang dilakukan ketika hujan itu, kita diperkenankan berwudu dengan air hujan. Rasulullah SAW menyampaikan, kana yaqulu idza sa'ala al-wadi ukhruju bina ila hadza alladhi ja'alahu Allahu tahuran fatatahharu bihi. Dan apabila air mengalir di lembah ya, bekas hujan, Nabi mengatakan, keluarlah kalian bersama menuju air ini yang telah diciptakan oleh Allah, bahwasanya air tersebut adalah suci dan digunakan sebagai alat bersuci. Ya. Jadi air hujan itu suci dan mensucikan. Kita bisa berwudu, bisa menggunakannya untuk bersuci. Jadi banyak sekali berkah ketika kita pertama bisa merasakan awal-awal hujan, kemudian kita gunakan untuk berwudu, berarti kita berwudu dengan air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian banyak-banyaklah berdoa ya. Hadis menerangkan bahwasannya doa itu diijabah sangat banyak, di antaranya yang tadi telah disampaikan di awal. Kemudian ketika
hujannya itu dikhawatirkan membawa mudarat. Nah, udane mandan banter, kemudian mandan anak angine. Maka apa yang kita lakukan? Ya berdoa lagi, doanya ditambahi. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan, tapi jangan di sekitar kami. Ya. Turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di daerah kami. Turunkanlah hujan di sekeliling daerah kami, bukan di daerah kami. Paham ya? Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wal jibali wal dhurubati wa butunil awdiyah wa manasib syajar. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di daerah kami. Turunkanlah hujan di perbukitan, turunkanlah hujan di pegunungan, turunkanlah hujan di lembah-lembah, turunkanlah hujan di tempat tumbuhnya tanaman-tanaman. Nah, jadi ketika hujannya biasa, doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Ketika hujannya orang mandek-mandek, khawatir banjir dan sebagainya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan di daerah kami. Benten nggih? Nah, jadi kemudian ketika hujannya biasa, hujannya lama. Nah, ketika hujannya ada campuran petir, maka kita berdoa lagi. Doanya beda lagi, ya. Ketika mendengar suara petir, kita berdoa. Di antara doa yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikuna bi azabika waj'alna wa'afina qabla dzalika. Ya Allah, janganlah Engkau bunuh kami dengan kemarahan. Janganlah Engkau celakakan kami, janganlah Engkau binasakan kami dengan azab, dan jadikanlah kami, selamatkanlah kami sebelum hal tersebut terjadi. Ya. Ketika gerimis hujan biasa, ketika hujan deras orang mandek-mandek, ketika hujan campur petir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa-doanya. Jadi kalau ada petir, yaitu doanya Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikuna bi azabika. Ya. Kemudian wa'afina qabla dzalika. Sudah hafal apa belum? Belum ya. Perlu dihafal apa buatan? Dihafal nggih? Yang pertama, kalau hujannya ringan biasa, doanya Allahumma sayyiban nafi'an. Coba diulangi sekalian. Allahumma sayyiban nafi'an. Sekali lagi. Allahumma sayyiban nafi'an. Jika hujannya lama, orang mandek-mandek, khawatir mudarat, Allahumma hawalaina wala alaina. Minimal sampai situ. Coba ulangi. Allahumma hawalaina wala alaina. Coba tidak dibantu oleh saya. Sekali lagi bareng-bareng. Hafal nggih? Nanti yang belum hafal tanya yang sudah hafal sebelahnya. Biasanya kan
orang daya tangkapnya beda-beda. Ada yang sekali dengar hafal, ada yang 10 kali orang nyantel-nyantel. Ya itu tidak memaksakan, yang penting kita ada keinginan. Kemudian ketika hujannya ada petirnya, doanya nopo? Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Coba. Allahumma la taqtulna bi ghadabika. Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikuna bi azabika wa la tuhlikuna bi azabika wa afina qabla dzalika. Apa terlalu panjang? Pendek banget kok. Ya. Kalau paham artinya mesti insya Allah mudah. Ya Allah, janganlah Engkau ya hancurkan kami dengan kemurkaan-Mu. Wala tuhlikuna bi'adzabika. Janganlah Engkau binasakan kami dengan siksa-Mu. Wa afina qabla dzalika. Dan selamatkanlah kami sebelum hal itu terjadi. Paham ya? Jadi paham lho. Jane minimal ngonek teng griya ditangleti teng garwane ya. Pak, pausi pengawasan ya. Iya. Ngajine apa Pak? Embuh kae Ustaz ngomong apa? Tetap hujan lah pokoknya lah. Ya hujan apa maksudnya hujan? Kalau hujannya gerimis, doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Hujannya orang lerem-lerem, orang mandek-mandek, Allahumma hawalaina wala alaina. Jadi tambahannya masih ada itu. Tambah rapal-rapal. Kalau hujannya ada petirnya, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wa la tuhlikuna bi azabika wa afina qabla dzalika. Sing ora apal-apal nanti nonton di Embun Islam. Kan bisa diulang-ulang itu tontonannya. Ya. Ya. Kemudian ketika hujannya berhenti, maka Rasulullah SAW juga mengajarkan bagaimana doanya. Bifadlillahi wa rahmatihi mutirna. Bifadlillahi wa rahmatihi mutirna. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba dari 4 doa tadi, keadaan hujan ringan, hujan lama, hujan petir, kemudian terang. Doanya yang sudah dihafal berapa? Yang pertama, Allahumma. Coba minimal ada yang dapat lah ya. Coba ketika hujannya ringan, doanya Allahumma shayyiban nafi'an. Hujannya orang mandek-mandek, Allahumma hawalaina wala alaina. Hujannya ada geluduke, Allahumma la taqtulna bi ghadabika wala tuhlikuna bi adzabika wa afina qabla dzalika. Ketika hujannya telah turun, bifadlillahi wa rahmatihi mutirna. Dengan karunia dan rahmat Allah, kami diberi hujan. Ya, jadi kita sebagai muslim, sebagai mukmin, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana dan apapun keadaan kita,
keadaan sehat, keadaan sakit, keadaan terang, keadaan hujan, keadaan perang dan sebagainya. Semua kondisi oleh Rasulullah SAW telah disampaikan. Ya. Maka ketika haji wada, Rasulullah berdiri di atas mimbar, kemudian menyampaikan kepada jamaah, hal ballaghtu, apakah aku telah sampaikan semuanya? Maka para sahabat pada waktu itu mengatakan, na'am, engkau telah menyampaikan semuanya. Allahumma syahid, ya Allah saksikanlah. Maksudnya saya sudah menyampaikan tugas saya. Apa yang mendekatkan seseorang kepada surga sudah disampaikan. Apa yang akan menyebabkan seseorang masuk neraka sudah disampaikan. Semuanya. Sampai buang air kecil pun ada tata caranya. Sudah semuanya. Nah, diantaranya sekarang adalah etika atau keadaan ketika kita mendapati hujan. Karena dalam musim-musim ini sekarang ini sudah musim masuknya penghujan. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami, syukur-syukur dapat diamalkan, okay? Karena itu semua adalah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya. Kalau punya tip, kalau pengen cepat apal, diajarkan kepada yang lain. Jenengan sekarang apal tapi madan pelupa, bojone diundang, bu ngene bu, doanya kayak gini, Allahumma shayyiban nafi'an. Diulangi kuping pitu. Insya Allah dia hafal, jenengan hafal. Ya, diajarkan kepada yang lain, itu akan terikat dengan kuat. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.